Oke, mari kita berdoa dulu ya sebelum kita masuk ke dalam sharing atau membawakan firman ini. Bapak Surgawi, kami datang bersama-sama pada hari ini untuk menemui Engkau. Engkau adalah Bapa kami yang dari surga. Engkau yang memelihara kami. Engkau yang terus melindungi kami dan tetap mengajar kami di dalam setiap saat kami membutuhkan Engkau. Engkau ada. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati untuk mendengar suara-Mu. Biarlah Roh Kudus boleh menuntun percakapan atau perbincangan yang kami adakan pada hari ini, dan biarlah hanya Engkau Tuhan yang akan berbicara dalam ruang ini, dan kami akan menerimanya dengan iman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Bukalah hati kami, bukalah telinga dan pemikiran kami, sehingga apa yang kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan menjadi tujuan dalam hidup kami. Karena dalam nama Kristus Yesus, hamba sudah berdoa, bersyukur, dan mohon ini semuanya. Amin. Amin. Beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, kita mendapatkan percakapan yang sungguh menyenangkan dan menakjubkan, yaitu bagaimana seorang wanita seperti Maria memberikan Tuhan Yesus ke suatu penyembahan yang tidak orang pikirkan. Sungguh di luar pemikiran banyak orang, karena tidak setiap orang mengenal Tuhan Yesus sebagaimana Maria kenal dia. Berlainan dengan saudaranya yang sibuk melakukan segala apa yang diperlukan untuk kebutuhan fisik kita, untuk menjadi host, itu cukup membingungkan Marta. Tetapi Maria pada saat itu hanya ingat satu, dia harus memberikan suatu kesaksian, yang saya itu adalah kesaksian yang baik sekali, yang boleh kita belajar sama-sama ya. Sesudah kejadian itu, kita sekarang akan melanjutkan sejarah ini, yaitu dengan adanya Passover event yang diadakan di Yerusalem. Tiba-tiba kota Yerusalem memang selalu penuh ya, banyak orang yang datang ke sana. Tapi Passover ini kok rasanya lebih ramai dari biasanya. Karena orang-orang sangat ingin tahu Yesus atau bertemu atau melihat Yesus. Karena segala perkara yang luar biasa yang dia kerjakan. Seperti kebangkitannya Lazarus dan sebagainya. Dan karena itu ada beberapa orang yang mau melakukan hal-hal yang baik, tetapi di samping itu juga ada orang-orang yang ingin melakukan hal yang kurang baik kepada Yesus, yaitu kaum Farisi. Di sini kita melihat keadaan pertarungan sebenarnya antara dua kuasa duniawi dan kuasa rohani. Dalam keinginan orang-orang yang publik, yang ingin melihat Yesus, itu juga ada dua pemikiran. Mereka mau ingin bertemu dengan Yesus because he is a miracle worker. Dia memberikan mujizat yang luar biasa. He is a healer. Dia memberikan penyembuhan. Tapi ada beberapa orang lain yang memikirkan, wah, ini akan merusak kita punya future. Seperti kaum Farisi itu tidak menyenangi bahwa orang itu datang untuk mengenal Tuhan Yesus. Karena orang-orang Yahudi yang Farisi ini, di dalam hati mereka tahu Tuhan Yesus itu benar-benar anak Tuhan. Tetapi mereka tidak mau menerimanya karena kedudukan mereka di dalam masyarakat. Jadi ada dua pihak ya. Tetapi apa yang membawa pelajaran yang ini adalah bahwa saat yang untuk begitu ramainya, justru Tuhan Yesus itu mengalami pergumulan. Karena dia tahu saat ini adalah saatnya di mana dia harus melakukan apa yang menjadi tugas utamanya selama dia hidup di bumi ini, yaitu melakukan kehendak Bapa untuk menjadi
sacrifice manusia untuk dosa-dosa kita semua. Mari kita baca ya dari Yohanes 12 ayat 20. Dari judulnya kita lihat Tuhan Yesus memberitakan kematiannya. Sedangkan kalau kita ingat di dalam apa sebelum-sebelumnya Tuhan Yesus juga sudah tahu. Tetapi saatnya itu dia belum tahu sampai saat ini, saya kira. Itu adalah pendapat saya. Karena meskipun dia tahu, melihat itu, pekerjaan dia belum selesai. Karena dia harus meyakinkan the disciples mengenai mengapa dia itu harus pergi dan mati untuk kita, ya. Coba kita baca sampai dari 20 sampai saya kira sampai 30. Kita baca ya itu, dan saya minta kawan-kawan baca, terus nanti kita simak bersama, lalu kita perbincangkan bersama. Oke? Siapa aja yang mau mulai? Satu orang, dua itu kali, dua verses. Oke, saya mulai ya. Oke. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus, yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." 22, Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. 23, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ke-24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab itulah aku datang ke dalam saat ini. 28. Ayat 28, Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Ayat 29, orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Ya, terima kasih, sampai situ aja dulu. Jadi kita melihat suatu kronologi ya daripada apa yang terjadi. Kalau kita melihat kenapa orang-orang Yunani ini mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa kemungkinan orang-orang Yunani ini yang sebenarnya adalah pemuja-pemuja berhala, macam-macam Tuhan yang mereka kenal kan? Tetapi orang-orang Yunani ini datang kepada si Filipus dan Andreas dan mohon mau ketemu dengan Tuhan Yesus. Untuk saya, ini adalah suatu bukti bahwa di dalam perjalanan kehidupan orang-orang ini, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus melalui apa yang mereka dengar. Dan mereka mau dengar dan melihat dia secara hidup. Jadi dia sebenarnya adalah pengikut Tuhan Yesus melalui Filipus, saya kira. Atau salah seorang yang menjadi disciple Tuhan Yesus di sana. Terus waktu itu, lucunya Tuhan Yesus itu di kumpulan dengan disciples itu dia bilang, malah mengadakan suatu ucapan yang mengagetkan semuanya. Yaitu yang mengatakan, tetapi Yesus menjawab mereka dengan katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Apa sebenarnya makna daripada perkataan Tuhan Yesus yang begitu mendalam? Saya kira pada saat itu para disciples belum tahu kapan atau apa yang Tuhan Yesus harus lakukan. Karena itu tidak disimak oleh mereka. Karena mereka kenal sama Tuhan Yesus setiap hari. Jalan hidup, makan dan segalanya bersama Tuhan Yesus. Dan belajar banyak dari Tuhan Yesus. Tapi apa yang dia berikan untuk menunjukkan kepada waktu saat dia mau memberitakan pesan utama atau tugas utamanya itu, mereka itu nggak bisa menggambarkan atau membayangkan. Sehingga dia memberikan suatu gambaran. Itu adalah mengenai biji gandum yang harus ditanam supaya dia mati, supaya dia dapat menghasilkan gandum yang baru, dan biji-biji itu bisa. Itu sebenarnya mengatakan bahwa dengan kematian dia akan memberikan kehidupan kepada biji-biji baru, yaitu disciples itu dan orang-orang percaya yang baru, sehingga itulah yang menjadi tujuan dia. Karena Tuhan datang untuk melepaskan kita dari genggaman kuasa gelap, kuasa setan yang merongrong ya kehidupan manusia, dan dalam setiap saat mereka try to get the people away dari Tuhan Yesus. Jadi ini adalah kenyataan yang sampai saat itu no one, tidak ada seorang pun yang mengerti. That's why Tuhan Yesus itu datang kepada Tuhan dan berdoa. Dia katakan kepada Tuhan, Bapak, selamatkanlah aku dari saat ini. Saat apa? Saat yang sudah diambang pintu dan dia sudah tahu bahwa that is the time bahwa Tuhan akan dimuliakan dan dia akan menjadi korban daripada yang diberikan kepada Tuhan atas murka Tuhan kepada dunia. Dia akan menghilangkan kuasa kegelapan yang mencengkam kehidupan manusia untuk dapat melihat dan mengenal Tuhan Yesus melalui kematiannya. Karena kita nggak mengerti sampai saat ini. Jadi apa yang buat saya penting dalam soal ini adalah sampai ayat yang ke-30 aja ya, adalah bahwa kalau kita simak perkataan Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa, atau yang ke-25, barang siapa mencintai jiwanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Itu adalah hidup yang kekal itu harus menjadi trayek kita ya. Kita itu harus menjangkau hidup kekal itu. Karena kita itu sebenarnya oleh Tuhan Yesus mau dihilangkan dosanya, mau diselamatkan, sehingga kita itu dapat hidup bersama dengan dia di alam yang kekal. Dan yang utama di sini adalah kita, ya sulit ya sebagai seorang manusia untuk menyangkal diri kita sendiri. Tetapi Tuhan selalu baik. We know God is good. Anyone, setiap insan, setiap manusia yang cinta, yang sayang, yang kasih kepada Tuhan, dengan sendirinya dia akan mempunyai suatu intimasi, perhubungan, pergaulan yang indah bersama Tuhan. Melalui apa? Melalui pelajaran-pelajaran yang kita dengar, melalui pembacaan Alkitab, dan bagaimana kita pakai pelajaran-pelajaran atau janji-janji Tuhan itu untuk menghidupi diri kita sendiri. Jadi, what the message yang saya terima adalah, for everyone, untuk setiap orang yang mendambakan, yang mengenal dan tahu bahwa kehidupan di bumi ini adalah sementara, kita itu mempunyai hidup yang kekal, yang menunggu kita, tetapi kita harus mengikuti
trayek itu yang kita sebut. Dan apakah kita sanggup? Bagaimana kita lakukan itu? Nomor satu, kita itu we have to obey Tuhan, ya. Kita harus patuh kepada perintah Tuhan. Kita harus bisa melakukan pengekangan diri terhadap temptations dari the world. Kita harus dapat memusatkan, memfokuskan kehidupan kita itu kepada Tuhan, what is good. Jadi obedience. Jadi ketaatan adalah yang penting dalam soal ini. Ketaatan dan iman kepada Tuhan. Karena tanpa iman, kita mati. Dengan iman, kita mempunyai harapan untuk kehidupan kekal. Bagaimana kita mencapai itu? Ada dengan obedience to God, dengan segala apa pelajaran yang Dia berikan pada kita. Dan juga kita harus membiarkan Tuhan memimpin hidup kita. Jadi memberikan tampuk kehidupan kita itu ke dalam Tuhan. Hanya dengan penyerahan diri kita 100% kepada Tuhan, kita sanggup melakukan itu. Kenapa? Karena Tuhan itu akan menghidupi apa yang kita sudah tanam. Benih baru yang menjadi gandum baru yang menghasilkan benih baru. Jadi itu is growing. Dan yang paling bagus adalah bahwa kita itu bisa mengerti trajectory kita, ya. Kalau kita hanya mau hidup menyenangkan diri kita sendiri, dan you stay here. But if you love God, you want to be close to Him. Jadi kesulitan Tuhan Yesus di sini adalah, I think, ya, ini dalam perasaan saya, Dia tahu Dia harus meninggalkan, tetapi pekerjaan Dia belum selesai sampai disciples Dia itu dapat mengetahui how deep it is. Dia siap untuk melakukan itu, tapi Dia mau pengikut-pengikut Dia juga tahu mengenai apa yang Dia akan lakukan. Di dalam kehidupan kita mengetahui bahwa Satan is real, ya. Tuhan itu, the devil is real. Dan the devil is always working against God, karena kejadian yang terjadi dulu di Taman Eden itu. Dan kalau kita melihat di dalam kegelapan kita itu, kita sering kalah. Dan Tuhan Yesus adalah sebenarnya yang nanti akan memberikan tanda-tanda bahwa kita itu sebenarnya victorious dengan kematiannya, ya. Aduh, saya sedikit mengawang, tetapi yang penting adalah kita mengetahui Yesus has to die. Dia harus. Karena Dia adalah salah satu-satunya sacrifice, korban yang worthy untuk melakukan aib, menghilangkan, menghapuskan aib yang sudah diberikan oleh Adam dan Eve kepada kita, untuk membawa kembali perhubungan baik dengan Tuhan, kembali ke Eden, kembali ke Paradise, kembali kepada Tuhan. Dan ini yang saya kenal dan saya tahu bahwa itu adalah benar. Saya nggak dapat mengerti seluruhnya, karena preparation saya itu nggak terlalu dalam, mainly because too many things happen in my life. Tetapi saya simak, I know the meaning why God wants us to be with Him, because He loves us so much that He sent His Son. Apakah pengorbanan Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk kita itu, is that nothing for us? It has to mean something to us. Apakah kita in our own life mau mengorbankan diri kita sendiri untuk seseorang lain? Sampai demikian dalamnya kasih Tuhan. Dan untuk pelajaran ini saya kira
saya sekarang lebih mengerti the death of Christ is not, he can do it just like that, but he became human so that he can walk the human life, feel whatever it is, and because of that, dia itu dapat menerangkan segala apanya sesuai dengan seorang manusia, tetapi tetap kita itu bebal sampai saat ini. Pelajaran ini buat saya adalah setiap kali saya tahu saya melakukan sesuatu yang tidak genah, yang doesn't sit well with me, I need to come to him and say, my repentance. Saya harus bertobat. Karena nggak ada damai. Itu saya mengerti. Karena misalnya waktu saya beberapa minggu yang lalu, saya itu bertemu dengan beberapa orang kawan dari grup lain, dan kita itu mendiskusikan mengenai soal kenapa ya kok dunia ini gelap. Loh, kok kita semuanya tahu ini gelap. Kenapa kita tuh mau diam di dalam gelap? Nah, terus beberapa orang memberikan jawabannya. Dan saya memberikan jawaban satu. Saya bilang, loh, kita nggak boleh jadi gelap. Kita itu harus menjadi terang. Kalau ada gelap, kita kan mau nyalain lilin atau lampu. Supaya terang, supaya kelihatan. Tetapi, apakah semua orang mau mencari terang? Terus, ada beberapa diskusi bahwa ya ada orang yang senang diam di tempat yang rada gelap. Tetapi setiap orang, all of us, dan saya kira semuanya yang ada di dalam ruangan kita ini, we want light. Kita mau terang, jadi kita mau Tuhan. Dan untuk itu, saudara-saudara, kita harus mengenal siapakah Tuhan kita. Apakah Tuhan kita itu kita jadikan raja di atas segala raja, di atas kehidupan kita sendiri. Bahwa kemauan kita hiraukan, kita tidak hiraukan, atau kita hiraukan. What is more important? Apakah kehidupan pribadi kita itu lebih penting dari Tuhan? Jadi hal-hal itu, jadi itu mengetuk pintu untuk saya. Pelajaran ini mengetuk pintu saya sekali sehingga saya merasa bahwa ya, meskipun saya setiap hari berdoa, baca Bible, melakukan apa yang harus saya lakukan setulus hati dan sebagainya, did I do all for him who died for me? I need to be a sacrifice to become like Jesus. And that I cannot say that I have done. Because masih banyak kekurangan. Setiap manusia saya kira juga tidak dapat menjadi perfect seperti Tuhan Yesus. Tetapi karena the grace of God, kita bisa. Karena sendiri kita tidak bisa. Dan karena Roh Kudus ada di dalam kita. Pelajaran ini membuat saya itu sangat sedih. Karena ya, kedagingan masih ada. Saya belum dapat 100% memberikan diri saya kepada Tuhan Yesus. Tetapi, I love my God. I try to do my best. I do His will when I have the Holy Spirit with me. And I ask for the Holy Spirit to be with me all the time. So if there are any questions, please ask me. And if there are any comments, please give it to me because it's not perfect. The perfect one is God. I'm asking for your comments and your questions. Tina, Yes. it's very emotional
I am also in that same road when I read these verses. Terutama belakangan ini ada dua kematian, dan ini kematian yang lain sekali, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang terpenting di dalam hidup kita. Ya. And dia lagi memberitahu pada kita semua. Dan sini ada 3 hal yang saya juga belajar di sini. Ya, dia itu sangat lagi tertekan hidupnya waktu itu karena dia tahu dia bakal mati. Tetapi dia bicara sama Bapaknya. Sekarang kita sendiri, bagaimana kalau Tuhan Yesus bisa memuliakan Bapaknya? How can we memuliakan Yesus? Kita mengerti dia mati itu hanya untuk keselamatan kita. Yang terjadi kemarin ini dua kali itu manusia biasa. Yang kita mesti sadarkan dalam hidup ini, seperti yang Tina semua bilang, itu buat saya emang very emotional waktu saya baca ini. Jadi sekarang itu bagaimana persiapan kita untuk menyongsong waktunya Yesus nanti, kalau dia saat itu waktu dia mati. Sekarang kita bagaimana kita ngerti untuk menerima dia. Dan hal lain juga, ini sesuatu yang penting dalam hidup kita. Apakah kita dalam hidup ini masih ada kegelapan di dalam hati kita? Supaya kita tuh mesti sadar bahwa Yesus itu mati untuk keburukan kita semua. I think that's what we have to know about, cerita ini semua. Maka itu Yesus bilang di sini kan untuk orang Yunani. Itu juga orang yang tidak bertuhan. Jadi message-nya bukan untuk kita, tetapi juga untuk semua, dia cakupi di dalam urusan ini. Ya itulah, saya juga waktu baca ini memang sangat, ya seperti kamu bilang, sedih, tapi kalau Yesus nggak sedih, ada harapan. Apakah kita tahu hidup kita itu bagaimana? Amin. Oke, kayaknya waktunya udah nggak banyak lagi, jadi saya mau kalian lihat di sini ya. Yang di 23 dikatakan, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Tapi di ayat yang itu, yang Bapak dimuliakan tuh di 28 ya. Ya. Ya, Bapak muliakanlah namamu. Nah, ini kalian ada 2 kata muliakan. Satu baik. Tapi saudara ada nggak yang kayak bingung? Ini anak manusia, jadi Yesus dimuliakan. Tapi yang di 28, Bapak muliakanlah namamu. Nah, sekarang bedanya di mana? Oke, saya ini saya ngelihatnya, tapi ya kalian nanti bisa nanti kalau udah kelar ini sendiri di meditate. Kalau saya melihat ya, di yang di pertama 23, anak manusia dimuliakan, itu sebagai manusia. Sebagai manusia kita itu dimuliakan kalau kita berada di tempat yang rencana Tuhan. Betul. Dan di sini waktunya Yesus perfect obedience kepada Bapa. Ya, dan seperti yang saya sudah pernah katakan, obedience itu adalah act of worship. Jadi jangan pernah sangka worship itu cuma kita nyembah Tuhan, nyanyi. Tapi sebetulnya obedience itu adalah wujud dari penyembahan yang tertinggi. Ya, emang benar nyanyi ya penyembahan semua, tapi yang paling tinggi dari penyembahan kita, act of worship, adalah perfect obedience ya. Nah, sekarang yang ke-28 dikatakan, Bapak muliakanlah namamu. Jadi Tuhan supaya dimuliakan, to be glorified. Saya melihat kemuliaan Bapa itu yang paling nampak itu di mana adalah puncak, di mana grace dan mercy Tuhan itu bersatu. Pertemuan antara grace dan mercy Tuhan itu ada di dalam salib Tuhan, salib Yesus. Saudara tahu nggak bedanya grace and mercy? Tahu. Oke, semuanya tahu, tolong dijawab. It's deep. Oke, grace itu adalah pemberian yang sebenarnya kita tidak layak mendapat. Ya,
Tapi kalau mercy itu adalah sebetulnya something yang Tuhan yang Tuhan tidak berikan kepada kita, yang sebetulnya kita harusnya mendapat. Jadi kalau ngomong Inggrisnya lebih gampang ya, grace is a gift we don't deserve, itu karunia Tuhan. Tapi mercy adalah not getting punishment that we deserve. Ya. Jadi yang satu sebetulnya mestinya enggak, tapi dikasih. Yang satu mestinya iya, tapi enggak dikasih penghukuman. Ya. Nah, di situ kita melihat dalam salib Tuhan itu amazing grace Tuhan dan mercy Tuhan itu bersatu. Ya. Jadi itu yang pertama. Ini banyak sekali sih. Sekarang biji gandum harus mati. Emang sering kan kita dengar kita bisa berbuah bahwa kita harus mati lebih dulu. Oke, 3 syarat utama kita bisa berbuah. Ingat, syarat pertama kita mesti dewasa. Itu kayak punya anak aja. Orang nggak dewasa mau gimana juga nggak bakalan berbuah, nggak punya anak ya. Kedua, harus punya intimate relationship dengan Tuhan. Ya, jadi kita tuh baru bisa berbuah kok kita punya intimate relationship dengan Tuhan. Itu juga contohnya dalam orang di dunia, buah itu kan punya anak itu kayak buah. Jadi itu kan gampang kita ingatnya. Nomor 1 mesti dewasa. Kedua intimate relationship. Itu pasti kok Boklan udah paling pinter tentang itu. Lantas yang ketiga ini kita harus mati. Nah, tapi mati ini emang kok Yesus benar mati di salib. Tapi kalau kita itu yang Tuhan mengatakan bahwa flesh kita mesti mati. Ya, jadi kayak apa itu? Kan Tuhan bilang kamu baru bisa jadi muridku kalau kamu bisa menyangkal diri, memikul salib. Nah, bedanya menyangkal diri sama memikul salib itu apa? One is physical and the other is not. Ya, yang pasti emang dua-duanya nggak enak. Ya, buat kedagingan. Tapi kalau menyangkal diri itu menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Ya. Tapi kok memikul salib, ya menderita bagi berkorban gitu bagi orang gitu. Sampai kalau salib itu bisa mati korban buat orang lain ya kayak gitu. Jadi ini yang dan sekarang yang ketiga. Emang makanya saya bilang Yohanes itu isinya dalam sekali semuanya ya. Tapi ya kita coba terangin ini sekarang berlangsung 12:31 dan 32. Ini saya sebenarnya belajar dari salah satu hamba Tuhan, bukan saya yang dapat apa itu illumination sendiri, tapi saya waktu baca ini buat saya belajar something. Oke, 12:31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua. Nah, di sini banyak di Bible dikatakan semua orang datang kepadaku. Tapi kalau kita ngelihat dari Bible yang kayak asli, orang datang itu hurufnya miring-miring. Jadi itu artinya bukan dari original. Oh, oke. Itu ditambahkan supaya kayaknya mereka sangka biar kita bisa lebih ngerti. Tapi sebetulnya dalam aslinya dikatakan, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua kepadaku. Nah, semua ini apa? Semua ini sebetulnya seperti kata sebelumnya, sekarang berlangsung penghakiman. Dan kalau kalau Yesus ditinggikan, aku akan menarik semua penghakiman kepadaku. Oh, judge. Jadi Yesus itu yang seperti itu kalau kita ngelihat ya, kalian suka lihat nggak kalau di gedung yang tinggi-tinggi ada apa itu lightning rod ya? Iya, benar ya, namanya lightning rod ya. Ya. Nah, itu kan buat absorb lightning supaya gedungnya nggak terbakar. Nah, ini Yesus itu kok ditinggikan, dia tuh kayak absorb semua penghakiman, the wrath of God, ke dalam diri dia. Wow. Jadi makanya kita bebas dari penghakiman, sebab sama Tuhan sudah diabsorb. Makanya ini kan, dikatakan di Roma 5:18,
Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran. Sebab Tuhan Yesus sudah menarik semua penghakiman dalam dirinya. Tapi itu dengan syarat kita mesti percaya kepada Yesus, ya. Lantas di 2 Korintus 5:19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, sebab semua penghakiman pelanggaran sudah diambil oleh Yesus, didamaikan. Ya itulah. Jadi kan juga banyak kan yang sebetulnya Yesus itu sudah ya di mana ya, sebentar ya saya cek ya. Ya di 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Ya, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ya, jadi sebetulnya seluruh dunia dosanya sudah diabsorb Tuhan, tapi bagian kita tuh mau menerima Tuhan dengan iman. Kita ya, makanya yang di Efesus 2 ayat 8 kan, kita semua memperoleh keselamatan, karunia, tapi oleh iman kita. Jadi emang tuh sebetulnya semua orang bisa diselamatkan. Tuhan sudah kasih jalannya, tapi juga ada bagian kita. Makanya kan orang bilang, kalau gitu Hitler juga selamat dong. Kalau Tuhan udah selamatin semua selamat. Enggak, ada bagian kita untuk menerima Tuhan ya dalam iman. Oke, sekarang kalau ada yang mau nambahin, kurangin, yang kurang setuju, yang untuk menerima Tuhan itu, that is the reason yang dibilang free will. So, karena kita dikasih free will, kalau kita nggak datang dan menerima dia punya pengorbanan di kayu salib, that is the problem of the human. Dimana sampai dia nggak bisa diselamatkan, karena nggak mau diselamatkan sebenarnya, karena mereka terpengaruh oleh the devil, the world, sampai nggak bisa nerima di mana yang Tuhan sudah kasih dan sudah sediakan. Amen. Amen. Pun dia punya sacrifice is for now, for the past, and for forever. Future. Future. Sedangkan kita di dunia ini karena masih punya daging, like it or not, sometimes kita jatuh. Jadi meskipun jatuh, itu jangan sampai condemnation. That's the number one important. Kalau kita akhirnya condemnation, lari. That's the problem. Karena kita sendiri sebetulnya nggak sanggup untuk keep our safety sampai terakhir. We still need God to be there for us. We still need the Holy Spirit who actually give us the safety. That is where the grace is there. Kalau enggak, kita larinya jadinya ke condemnation. And that's another problem. Amen. Sorry. Benar-benar. Good. Semuanya betul, Inga. Inga tadi bilang mungkin ada yang dikurangin. Enggak. Everything is Kali ada yang kurang ini. Cuma satu hal memang saya for me ya, like kita ini semua mesti melihat Yesus itu, who is Jesus gitu, right? He is the Lord, yang Tuhan yang baik, yang teramat baik. Pokoknya kita itu, pandangan kita itu, He is good all the time gitu. Yang Avandi juga udah bilang minggu lalu in the preaching, like, you know. Pokoknya pandangan kita itu meskipun kita diserang gitu ya, oh kita jatuh, aduh kenapa Tuhan kita kok gini-gini. Tapi itu bukan kayak, you know, we have to see the Lord itu is always good gitu. Dia tidak akan memberi yang jelek-jelek, yang susah-susah gitu kepada kita gitu. So that's the only rumus for me ya, personally. As long as we know that He is there and He is good to me. All the time. And that's it. Just concentrate on that. And then you will, and then the devil itu bakal akan lari gitu loh. If you are strong in there, the Lord is good. No, go away. You know, devil. So that's it. That's I feel that way. Makanya kan dulu kita pernah diajarin itu di Yakobus kan.
dosa itu terjadi, ada dua elemen buat dosa. Kan? Satu adalah emang setan ganggu, pokoknya. Tapi yang kedua itu juga kita sendiri, ya, kedagingan kita yang mau ngikutin atau nggak mau, kan? Oke, coba kita lihat sebentar ya, Yakobus. Ini di sini jelas sekali. Makanya di sini apa itu? Tiap-tiap orang, Yakobus 1 ayat 14. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu dibuahi, ia melahirkan dosa. Kan kelahiran itu selalu perlu dua elemen ya. Buah itu selalu perlu dua. Yang satu apa itu namanya, even buah pohon kan juga kan apa, serbuk sari sama whatever lah, kan kalian dulu ilmu hayatnya. Oh itu Susiana, Cik Sian yang pintar. Pokoknya selalu mesti ada dua kan, kayak laki perempuan juga telur sama ini ya, jadi selalu. Nah ini sekarang dibilangin, makanya pencobaan, kalau ada orang, ini 13 ya, Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi pencobaan itu emang datang dari yang jahat, tapi pencobaan itu tidak akan dibuahi kalau keinginan kita enggak ini. Jadi itu mesti ada dua. Jadi jangan pernah kita akan, selalu orang suka bilang, oh the devil make me do it. No. Emang devil selalu mau menjatuhkan kita, itu pasti emang. Tapi itu juga keinginan kita yang membuahi pencobaan dari devil ya. Ya, saya sebetulnya ada short kesaksian gitu ya. Saya baru ngomong gitu sama a friend of mine gitu. And she is strong because she's is really strong in the Lord. And ya itu karena circumstances and surrounding area-nya itu yang dia itu benar-benar memang orang-orangnya ya naik turun kayak ini gitu loh. Ada yang udah terima Tuhan tapi ya terima Tuhan and then jatuh lagi ke bawah. Jadi she is ini gitu surrounded by people like that gitu. Nah, itu memang satu hari dia diganggu gitu sama teman terdekatnya. And then wow. Even though she is that strong, yeah, but she admit, like, you know, she still, your flesh just burst out. She just, you know, I don't know what she did lah, you know, it's not a good sign gitu loh. Jadi itu makanya itu how strong you are, your faith, and so itu memang gangguan tuh selalu datang. It depends also how you surrounded by, who are you surrounded by, gitu. Itu yang penting juga. Ini memang Tina bilang kita mesti jadi terang gitu loh di dalam kegelapan itu. Jadi ya itu gangguan sih, apalagi dunia udah gelap kayak gini ya. Aduh, it's very very unfortunately we have to live, you know, in it gitu. Jadi itulah pokoknya kita mesti kuat lah di situ ya. Jadi ini kayaknya saya ayat yang terakhir yang saya kasih. Sebetulnya semuanya sama kayak di 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Nah itu keinginan-keinginan tuh yang serat juga menjadi jerat ya bagi kita sendiri. Makanya Tuhan bilang kita harus bisa menyangkal diri. Sebab kalau kita itu nggak bisa, kita bisa terjerat dengan itu. Tapi saya kira it is good for us to. Saya itu mempunyai bukannya mantra, tapi saya itu setiap kali itu kalau bangun pagi itu saya mengucap syukur kepada Tuhan, tapi terus saya itu otomatis bilang, Lord, I am chosen, you know. I am your daughter. Jadi saya memberikan itu segalanya kembali kepada Tuhan. Karena kalau enggak ya itu bisa jatuh kayak gitu loh. Seperti temannya itu, Medi. Yeah. Bisa ikut dunia.
Tapi karena kita nggak proclaim, jadi kita itu harus proclaim, I'm victorious because God is victorious. I am strong because Jesus made me strong. Jadi kita itu harus proclaim. Karena kan nggak ada proklamasi itu, masih kedengeran. Kita masih itu. Kalau terus-terusan kita ini dicobai gitu, kita bisa jatuh loh. Bisa. Makanya, that's why it is so good that we pray for one another. It's so good that we come, twice a week to learn. This is all for His kingdom. This is all for Him because semuanya dari kita ini, kita cinta sama Tuhan. Amen. Makanya kita mau melakukan hal ini. We love ourselves, but we love Him more. Because we want Him to be our Lord. Right? Jadi, you have to make the proclamation. You just have terlalu. If we realize that God loves us first, and that's why we can love each other. Correct. Aspect. But because we have to receive God's love, that's the main thing. His sacrifice on the cross is the one who can make us love each other. Otherwise, we don't have this power. Kadang-kadang kita mesti selalu juga sadar bahwa kita seperti tadi dibilang kita mesti diterang terus. Kita ini kalau malam jalan gelap, kita perlu senteran. Ini baterai. Jadi terang. Tadi saya baca-baca tuh pakai baterai. Kalau enggak susah bacanya. Nah, kalau malam di rumah saya juga, kalau malam ya, saya malas nyalain lampu. Saya punya lampu di tangga itu ya, kalau naik nyala sendiri, kalau liwat mana nyala sendiri. Gitu. Murah, itu cuma $5. Jangan sangka yang fancy. Tapi sebenarnya itu terang ya, supaya kita jangan jatuh. Kalau kita gelap, kita tuh bisa jatuh kalau gelap. Jadi kebiasaan hidup, tadi Cina juga bilang ya, kita mesti selalu proclaim, we are anak Tuhan. Itu juga kita mesti proklaim semua kita tuh terang Tuhan. Jadi kita hidup itu pikirannya terang aja terus. Kalau nggak terang, jatuh gelap, malam jatuh kalau jalan nggak ada baterai. Amin. Benar, itu benar. Pastor Liu ada komen, Pastor Liu? Enggak, saya ini aja, bukan nggak ada. Maksud saya tadi very touched dengan proklaim ya setiap pagi. Apalagi kita apa yang di sini kan kebanyakan lansia ya. Kita bangun tidur, sometimes what to do gitu ya. Tapi memang is good pagi-pagi kalau kita proklaim ya. Tadi yang kata-kata proklaim itu benar-benar bagus sekali. Tadi Cina bilang saya proklaim anak Allah gitu ya. Kita juga bisa proklaim the name of the Lord, ascribe greatness to our God. Dari firman Tuhan aja. I will not die but live. Ya, kita bisa, itu juga banyak kalau saya lihat di sini firman-firman Tuhan yang kita bisa proklaim ya. Saya sehat, saya pemenang ya, saya hidup. Jadi kayak victory gitu, saya proklaim, declare juga bahwa misalnya kita proklaim saya tidak mau jadi orang yang kalah, tapi saya mau menang. Saya mau selalu ikut Tuhan. Saya mau menjadi murid Kristus. Ya, kata-kata yang berasal dari firman Tuhan. Beda antara penyataan positif sama kita berdasarkan firman Tuhan beda. Tapi kalau kita kumpulin ayat yang kita bisa nyatakan, kita sebagai pemenang gitu ya. This is good. Itu setiap pagi gitu. Jadi pikiran kita selalu sama Tuhan gitu. Itu aja sih saya mau tambahkan. Any more questions? Kalau enggak, ya saya serahkan kembali kepada Anwar. Oke, sebelum ke Anwar, jadi pengumuman. The next Zoom is ini ya, November, minggu kedua. Itu facilitator Sun Yong sama Arvia, praise worship David and Tina. And itu adalah Zoom yang terakhir buat lansia tahun ini. Sebab tanggal 30 November kita udah Christmas celebration. Dan sesudah itu Zoom yang akan datang itu baru Februari tanggal 12. Itu facilitator Pastor Liu, praise worship Medi. Jadi tahun ini kita bisa pas kelar Yohanes 12. Jadi tahun depan mulai dengan Yohanes 13, 1-20.
Ini sudah selesai, jadi saya kembalikan kepada pimpinan lansia juga. Oh, kamu nggak mau tutup dalam doa? Oh, mau tutup dalam doa. Mungkin pastor bisa tutup dalam doa ya. Nina, tolong. Delegasi. Yang diminta lempar lagi. Delegasinya kok bertingkat. Iya, kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Kami boleh belajar lagi firman-Mu. Biarlah setiap hari Tuhan, kami boleh dekat dengan Engkau Tuhan. Kami boleh selalu berintimasi dengan Engkau. Selalu kami boleh berbicara, berdoa ya Tuhan, dan juga membaca firman-Mu. Biarlah kami tambah hari, tambah dekat dengan Engkau Tuhan, dan kami boleh mengerti kehendak-kehendak Engkau Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi siang ini Tuhan, kami boleh berkumpul. Bapak, Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan, Engkau bless mereka satu persatu Tuhan yang hadir ataupun yang sekarang lagi tidak berhalangan Tuhan, Engkau bless mereka, berikan kesenangan dan damai daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau tutup ini Tuhan, semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Amin. Thank you. Thank you. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Saya semuanya. Kita persilahkan Ci tunggu untuk Susi Susi. yang mau ikut olahraga. Ya, Biar nggak cuma spirit kita yang kuat, biar badan kita juga kuat. Aku izin ya. Halo Bye. Irwan, Bye. ikut olahraga Hai. ya Irwan. Bye. Irwan mau ikut ya, olahraga. hai. Sorry, I have to leave. Sambil duduk kan bisa. Thank you. Ya, thank you yang itu mau Thank you yang pergi, semua. thank you.